Setiap hari, kita semua punya tujuan yang sama, berkejaran dengan waktu, membawa daftar panjang, apa yang harus tuntas hari ini. Kadang, kita merasa bisa mengatur segalanya, hanya dengan kerja keras. Tapi, pernahkah kita bertanya, di mana hati kita letakkan saat raga ini cuma sibuk mengejar dunia? Duh, deadline hari ini banyak banget sih. Laporan belum selesai, organisasi juga masih numpuk. Aili, kamu dari tadi kelihatan buru-buru terus. Iya, tugasku banyak banget ini. Nanti aja ya ngobrolnya. Kamu udah sarapan belum? Belum. Udah wes, nanti aja wes. Jangan lupa jaga diri ya, Laili. Iya. Aku tinggal dulu ya. Oke. Laili, dari pagi tadi kamu belum selesai ya? Belum, aku takut nggak selesai kalau aku tinggal semuanya hari ini. Emang kamu udah sholat? Belum sih Nas, tapi kalau aku tinggal bentar aja aku takut semuanya nih nggak selesai gitu loh. Kan ini deadline-nya hari ini, belum lagi banyak rapat, banyak ini. Kemana aja kamu dari tadi belum sholat? Ya aku tahu aku belum sholat, tapi tolonglah jangan nambahin beban pikiran aku. Aku ini juga deadline-nya banyak banget. Capek banget ya hari ini rasanya. Tapi untungnya udah hampir selesai sih semuanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai kesibukan yang seakan tidak ada habisnya. Tugas kuliah, pekerjaan, organisasi, hingga tuntutan sosial membuat kita terus bergerak tanpa henti. Tanpa kita sadari, kesibukan itu perlahan menjauhkan kita dari hal yang paling penting, yaitu hubungan kita dengan Allah. Kita merasa semua baik-baik saja, padahal hati mulai terasa lelah dan kosong. Disinilah kita perlu menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi juga tentang seberapa dekat kita dengan Sang Pencipta. Menjaga iman bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, melainkan bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Iman itu seperti cahaya dalam hati yang harus terus dijaga agar tidak redup. Ketika kita mulai menunda sholat, meninggalkan Al-Quran, atau lalai dalam berbuat kebaikan, sebenarnya kita sedang membiarkan cahaya itu perlahan padam. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu menyediakan waktu sekecil apapun untuk kembali mengingat Allah di tengah kesibukan yang padat ini. Terkadang kita hanya butuh satu hal sederhana untuk kembali, yaitu jeda. Jeda untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, jeda untuk merenung, dan jeda untuk menyadari apa yang selama ini kita abaikan. Dalam jeda itulah hati mulai berbicara dan kita mulai merasakan bahwa ada yang hilang dalam hidup kita. Jeda bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kesadaran bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Selain itu, peran lingkungan juga sangat berpengaruh dalam menjaga iman kita. Teman yang baik adalah mereka yang tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga yang berani mengingatkan ketika kita mulai lalai. Nasihat kecil, pesan sederhana, atau bahkan teguran yang tulus bisa menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itulah yang menyelamatkan diri kita atau
orang lain. Akhirnya, marilah kita belajar untuk selalu memberikan ruang bagi diri kita untuk kembali. Kembali kepada sholat yang tepat waktu, kembali pada Al-Quran, dan kembali kepada kebaikan yang mungkin sempat kita tinggalkan. Jangan menunggu sampai hati benar-benar kosong untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, dan lakukan dengan istiqomah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga imannya dan tidak pernah lupa untuk mengambil jeda untuk kembali. Kamu hari ini kelihatan beda lah ini. Mungkin karena aku belajar berhenti sejenak ya. Berhenti dari apa emang? Berhenti dari kesibukan yang bikin aku lupa siapa yang paling penting. Ya pokoknya sekarang kamu udah nggak mengabaikan hal sekecil apapun sih, kayak sholat gitu. Karena menurutku sholat itu bukan cuma soal kewajiban tapi juga kebutuhan kita. Karena kan sholat juga memberikan kebaikan kan buat kita. Iya sih benar, aku udah kayak jauh banget dari sholat ini. Sering juga kayak nunda-nunda atau mengabaikan karena mungkin waktunya lama atau kayak gitu. Ternyata bukan tentang seberapa sibuk kita dengan dunia ini, namun apakah kita masih ingat untuk kembali ke jalan